warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hamidah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS manajemen logistik yang berjudul Konsep Manajemen Logistik. Pengertian manajemen logistik. Manajemen lebih menitikberatkan pada acara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pak Hasim Ali menerjemahkan pendapat P. Bowersock tentang pengertian logistik modern. Logistik modern yaitu proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari para supplier, diantaranya fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Logistik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu logistikos, yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung. Donald J. Bowersock, tahun 2000, logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang dari para supplier, di antaranya fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan. Bowersock, Manajemen Logistik 1986-13. Ruang lingkup manajemen logistik. Peran manajemen logistik dan pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Yang pertama, evolusi sistem manajemen logistik, siklus manajemen logistik, pergudangan sebagai subsistem dalam sistem logistik, objektif manajemen logistik dan pergudangan, fungsi manajemen logistik dan pergudangan, fungsi pelayanan sistem logistik dan pergudangan, aktivitas gudang, struktur pergudangan, lalu pemilihan lokasi gudang. Yang kedua, pemeriksaan atau pengujian barang. Terdiri dari dasar pemeriksaan barang, kriteria pemeriksaan total dan sampling, penentuan ukuran sampel, penentuan acceptance level, pembuatan berita acara pemeriksaan barang. Selanjutnya, administrasi penerimaan barang. Terdiri dari prasyarat penerimaan barang, pembentukan tim penerimaan barang, kriteria penerimaan barang, sistem dan prosedur penerimaan barang, dokumen penerimaan barang, berita acara penerimaan sementara, berita acara penerimaan barang, penyusunan laporan transaksi barang, rekomendasi pembayaran. Selanjutnya, administrasi dan teknik penyimpanan barang. Yang pertama, sistem dan prosedur penyimpanan barang, dokumen yang digunakan untuk penyimpanan barang, tata cara pengisian kartu barang, tata cara pengisian kartu administrasi persediaan, dan tata cara perhitungan nilai persediaan barang. Selanjutnya, teknik penyimpanan barang berukuran kecil. Pertama, aktivitas unloading barang ukuran kecil, pengendalian kualitas dan kuantitas, selanjutnya packaging, selanjutnya identifikasi produk, selanjutnya teknik penyimpanan dan pelayanan pelanggan, selanjutnya pengendalian persediaan, terakhir automatic identification method. Pengelolaan barang yang disimpan menggunakan karton atau full case. Yang pertama, manfaat penyimpanan barang menggunakan karton, lalu order pick method, lalu teknik pengaturan penyimpanan menggunakan karton, lalu identifikasi posisi karton dan palet. Akuntansi persediaan. Poin pertama, peran akuntansi dalam pengelolaan persediaan. Kontrol intern dilihat dari segi organisasi serta sistem dan prosedur administrasi pergudangan.
Perhitungan biaya material dengan metode FIFO, first in first out, dan LIFO, last in first out, dan average. Laporan persediaan yang diperlukan akuntansi. Selanjutnya, laporan sistem pergudangan. Poin pertama, laporan status persediaan, laporan transaksi barang, klasifikasi barang, statistik pemakaian barang, lalu laporan perhitungan inventory control. Manajemen pergudangan dan distribusi. Pertama, konsep dasar distribusi recruitment planning atau DRP. Multi echelon distribution system, pull system, pass system, ilustrasi order, point system, solusi order point, base, stock system, ilustrasi perhitungan DRP, selanjutnya studi kasus DRP dengan menggunakan software. Selanjutnya inventory control teknik WIS. Yang pertama, klasifikasi persediaan, biaya persediaan, sistem pengendalian persediaan, economic order quantity, reorder point, dan safety stock untuk independen. Material, fixed order period inventory system, lalu pelatihan perhitungan optimasi persediaan. Selanjutnya, inventarisasi dan auditing persediaan. Poin pertama, manfaat inventarisasi persediaan, teknik inventarisasi persediaan, inventarisasi total dan inventarisasi sebagian, laporan hasil inventarisasi. Lalu ada sistem informasi dan komputerisasi sistem manajemen pergudangan. Yang pertama, perbedaan data dan informasi pergudangan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Yang ketiga, pembentukan master file kodifikasi barang. Selanjutnya, pembentukan master file persediaan di gudang. Penentuan kode lokasi barang. Teknik pencatatan transaksi barang. Fungsi manajemen logistik. Pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, pengadaan. Yang keempat adalah penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, penghapusan. Dan yang terakhir, pengendalian. Jenis barang dalam manajemen logistik. Yang pertama, barang konsumsi. Barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir. Misalkan, produsen ke konsumen, produsen ke pengecer lalu konsumen, produsen ke pedagang besar lalu pengecer, yang terakhir konsumen, produsen ke agen, pengecer lalu konsumen, produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer lalu konsumen. Kedua, barang industri. Suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan atau kegiatan industri. Misalkan dari produsen ke pemakai industri. Atau produsen ke distributor industri, lalu pemakai industri. Atau produsen ke agen, lalu ke pemakai industri. Atau produsen ke agen distributor industri, lalu ke pemakai industri. Asas-asas manajemen logistik itu terbagi menjadi yang pertama keahlian, yang kedua ada kreativitas, yang ketiga ada ketelitian, yang keempat ada ketertiban dan kedisiplinan, yang kelima ada kualitas pelayanan, yang keenam ada kesempurnaan watak, yang ketujuh ada efektivitas, lalu yang terakhir ada efisiensi. Ya, ini adalah contoh label logistik sistem. Ada customer,
lalu physical distributor, manufacturing support, purchasing, dan supplier. Aktivitas logistik. Yang pertama itu ada transportasi. Yang kedua ada inventarisasi. Yang ketiga ada komunikasi. Yang keempat ada penempatan lokasi fasilitas. Lalu yang terakhir ada pengurusan dan penyimpanan. Sehingga apa yang menjadi misi logistik? Pertama, ruang lingkup aktivitas logistik meliputi segala sesuatu yang memindahkan ke, dari, dan di antara fasilitas-fasilitas perusahaan. Lalu tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan dan dengan total biaya yang minimal. Pelayanan logistik adalah aktivitas yang saling berkaitan yang dilakukan oleh anggota saluran pasokan untuk memastikan bahwa produk yang tepat ditempatkan pada tempat dan waktu yang tepat. Dalam tujuan memenuhi kepuasan pelanggan, dibutuhkan biaya-biaya selain biaya yang timbul karena faktor-faktor saluran pasokan. Seorang manajer logistik harus bisa memperkirakan hubungan antar biaya yang terjadi untuk menghindari peningkatan biaya yang akhirnya memberikan masalah baru dalam pasokan. Konsep biaya total. Tiap kemungkinan sistem logistik pasar akan mengakibatkan biaya berikut. Menurut Kotler tahun 2002. Di mana M-nya itu adalah total biaya logistik pasar untuk sistem yang diusulkan. M sama dengan total biaya pengangkutan untuk sistem yang diusulkan ditambah total biaya tetap penggudangan atau fixed warehouse cost, lalu ditambah dengan total biaya variabel pengundangan termasuk persediaan, lalu ditambah lagi dengan total biaya kehilangan penjualan atau cost of lost sales karena penundaan pengiriman rata-rata diterapkan sistem yang diusulkan. Untuk memilih sistem logistik pasar perlu diteliti biaya total yaitu M dan berkaitan dengan tiap sistem yang diusulkan serta memilih sistem yang meminimumkan biaya total tersebut. Jika sulit mengukur S, perusahaan harus mengarah ke meminimumkan T plus FW plus VW untuk level tertentu sasaran pelayanan pelanggan. Ya, Kotler menerangkan bahwa 4 keputusan utama yang harus dibuat berkenaan dengan logistik pasar adalah: yang pertama, bagaimana sebaiknya pesanan ditangani. Kedua, bagaimana persediaan sebaiknya ditempatkan. Yang ketiga, berapa banyak persediaan yang harus disimpan dan bagaimana sebaiknya barang dikirimkan. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I thank you for